kecelakaan melibatkan satu mobil dan 5 motor ini terjadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mobil ditumpangi 5 orang pemuda diduga dalam kondisi mabuk saat berkendara. Warga yang emosi merusak mobil setelah menabrak 5 pengendara motor dan warung kelontong. Akibat kecelakaan ini 5 orang terluka, 1 diantaranya meninggal dunia. Usai kejadian, polisi langsung menggelar olah TKP mengamankan barang bukti, mobil dan botol miras dari dalam kendaraan. Pengemudi ditetapkan sebagai tersangka, langsung ditahan. Saat kejadian, pengemudi minibus ini diduga berupaya kabur namun terhalang panggung pesta. Motor ya, jadi ada korban 5 orang, 1 orang meninggal dunia ya di rumah sakit dan 4 lagi sementara ditangani oleh pihak rumah sakit. Korban luka hingga kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pabrik kardus di Kalideres, Jakarta Barat dini hari tadi terbakar. Besarnya kobaran api diduga berasal dari korsleting listrik yang sempat menyambar ke 5 rumah warga. Api dengan cepat membesar sempat membuat warga panik. Kebakaran pabrik kardus ini terjadi di kawasan pemukiman padat Jalan Lingkungan 3 Kalideres, Jakarta Barat, Jumat dini hari. Api dengan cepat membesar sempat membuat warga panik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik mengenai bahan mudah terbakar sempat menyebar ke 5 rumah warga. 15 orang pekerja pabrik yang tengah tidur berhasil menyelamatkan diri. Belasan damkar dikerahkan berhasil memadamkan api. Soalnya korsleting listrik kayaknya. Saya kurang paham banget gitu ya. Ini yang kebakar apa? Kebakar ini kan pabrik karton. Pabrik kardus. Ada penghuninya atau pegawainya yang tidur di sini? Ada. Ada. Lebih di 15 orang di dalam. Tapi alhamdulillah semua sudah keluar semua. Tak ada korban dalam kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Berikutnya, mahasiswa menerobos gerbang DPRD Sumatera Barat dalam aksi kemarin. Di Solo, Jawa Tengah, ratusan mahasiswa jalan mundur sebagai bentuk mundurnya demokrasi di Indonesia. Ratusan mahasiswa menerobos masuk pintu gerbang gedung DPRD Sumatera Barat yang dikawal aparat kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kericuhan pun pecah saat sebagian massa berhasil menerobos masuk ke dalam gerbang. Aksi dorong-dorongan dengan petugas tak terhindarkan. Massa demo ingin bertemu dengan Ketua DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Solo berunjuk rasa di Bundaran Geladak. Mereka membakar ban bekas bentuk protes kepada Presiden Jokowi dan menginginkan Jokowi pulang ke kampung halaman. Para mahasiswa juga berjalan mundur sebagai bentuk mundurnya demokrasi di Indonesia. Ratusan mahasiswa gabungan di Kota Malang berorasi di depan DPRD Kota Malang. Di tengah aksinya, ratusan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat ikut bergabung. Mereka memiliki satu tujuan untuk kawal putusan MK. Tim kontributor iNews melaporkan. Massa diduga narko berhasil dipukul mundur aparat dari depan gedung DPR RI. Massa meluapkan emosi, membakar mobil patroli polisi di Pejombongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara itu di Jalan Selipi, Jakarta Barat, massa nekat melempari polisi. Massa diduga anarko melakukan perlawanan saat dibubarkan aparat di Jalan Raya Selipi Palmerah, Jakarta Barat, Kamis malam. Massa melempari batu dan melakukan pembakaran. Aparat pun menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa. Sejumlah massa dan pelajar yang berlarian berhasil diamankan dibawa ke Mapolres Jakarta Barat. Mobil patroli polisi di halaman pos subsektor Pejombongan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis malam menjadi bulan-bulanan amuk massa. Mobil dibakar massa diduga anarko. Mobil tak berhasil diselamatkan karena saat kejadian tidak ada petugas.
Sebelumnya, massa dari arah DPR berlari setelah dipukul mundur aparat menuju ke Pejompongan. Massa berjumlah 10 orang langsung menyiramkan bensin dan menyulut api. Ada polisi nggak tadi, Bang? Nggak ada polisi, makanya itu dibakar. Nggak ada kelihatan polisinya di sini. Makanya mereka berani bakar. Kenapa sih dibakar, Bang? Kurang tahu juga kita ya. Massa sempat ingin membakar bangunan Pospol, namun berhasil dicegah warga dan berlari ke arah Semanggi. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, polisi hari ini memperkuat penjagaan KPU mengantisipasi demo lanjutan. Kita akan lihat bagaimana kondisi terkini di sana. Sudah ada rekan Yasmin. Yasmin, bagaimana kondisi di sana? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di kantor KPU di kawasan Jakarta Pusat saat ini terpantau kondusif karena memang petugas gabungan sebanyak 1.500 personil gabungan baik itu dari kepolisian dan TNI terus mengamankan sekitaran area KPU. Kemudian di depan juga barikade-barikade sudah terpasang. Terdapat satu kendaraan taktis Anoa yang disiagakan dan terkait dengan demo sebelumnya memang diinformasikan hari ini akan ada demo lanjutan yang dilakukan oleh Partai Buruh. Namun kami sudah konfirmasi tadi kepada Presiden Partai Buruh Said Iqbal bahwasanya demo untuk hari ini yang rencananya akan digelar di DPR dan juga KPU ini dibatalkan sementara waktu. Hal ini dikarenakan sambil menunggu perkembangan situasi di DPR yang bisa berubah sewaktu-waktu. Kemudian juga dapat kami sampaikan terkait dengan kondisi di luar untuk kawasan Jalan Imam Bonjol sudah dilakukan penutupan jalan. Jadi bagi Anda pemirsa yang memiliki kepentingan di sekitaran area Menteng agar mencari jalur alternatif lain supaya tidak terjebak dalam kemacetan. Kemudian juga terkait dengan RUU Pilkada, KPU sendiri memastikan bahwasanya nanti tetap akan berpedoman kepada PKPU yang sudah dilengkapi dengan ketentuan baru sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan pada Selasa 20 Agustus 2024. Kemudian dari pihak KPU sendiri ini akan melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Komisi 2 DPR melalui rapat dengar pendapat yang rencananya akan digelar 1 hari sebelum pendaftaran dibuka atau tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2024, Reza. Karena memang jalannya ditutup, lebih baik Anda menghindari jalur di depan gedung KPU Jakarta. Terima kasih Yasmin atas laporan Anda. Berikutnya, lebih dari 100 pendemo di depan gedung DPR MPR ditangkap polisi. Ada puluhan orang tua yang mendatangi Mapolres Jakarta Barat untuk mencari anak mereka. Selain meminta didampingi kuasa hukum, YLBHI mendesak Kapolri untuk membebaskan massa pendemo. Puluhan orang tua mendatangi Polres Jakarta Barat untuk mencari tahu nasib anaknya yang ditangkap polisi saat demo tolak RUU Pilkada di gedung DPR RI. Anggota DPR Adian Napitupulu sempat menemui para orang tua. Gue tanya satu persatu, kalian dipukulin nggak di sini? Apa ada yang dianiaya di sini nggak? Nggak ada. Oke, dikasih makan nggak? Dikasih makan. Semua diurus dengan baik. Sejumlah anggota YLBHI sempat bersih tegang dengan polisi saat akan menemui sejumlah pendemo yang diamankan di Polda Metro Jaya. Ketua YLBHI mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan massa pendemo yang ditangkap serta memastikan didampingi kuasa hukum. Saya Muhammad Isnur, Ketua Umum Pengurus YLBHI. Dengan ini YLBHI dan segenap koalisi masyarakat sipil menyerukan dan meminta kepada Kapolri, Pak Listio Sigit untuk memerintahkan pada seluruh Kapolda dan Kapolres serta seluruh anggota kepolisian tidak berlaku atau tidak melakukan tindakan kekerasan, represif dan brutalitas kepada teman-teman yang sedang berdemonstrasi dan tidak bisa diperiksa orang tanpa pendampingan oleh pengacara. Data Komnas HAM hingga saat ini masih ada 159 pendemo yang ditahan polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, di tengah demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada, media sosial dihebohkan dengan unggahan foto Erina Gudono di Amerika Serikat yang dianggap pamer kemewahan. Jari netizen pun menuding Erina dan Kaesang pergi ke Amerika dengan menyewa pesawat jet pribadi. Selain Erina, penampilan ibu mertua Iriana Jokowi saat berjoget di Makassar juga jadi sorotan netizen.
Saat ribuan mahasiswa berunjuk rasa di gedung DPR RI menolak revisi Undang-Undang Pilkada, media sosial dihebohkan dengan foto-foto yang diunggah oleh Erina Gudono, istri Kaisang Pangarep. Netizen menilai foto Erina dan Kaisang saat berada di Amerika tersebut memamerkan kemewahan. Di antaranya Erina mengunggah stroller pilihannya seharga puluhan juta rupiah. Juga foto kakaknya Nadia Gudono yang memegang segelas smoothie seharga Rp295.000. Erina juga membagikan foto Kaisang menikmati sepotong roti seharga Rp400.000. Juga telur dadar dan roti panggang seharga Rp500.000. Netizen juga menuding Erina dan Kaisang ke Amerika menyewa pesawat jet pribadi. Dari foto jendela pesawat yang diunggah oleh Erina, netizen menemukan jet pribadi jenis Gulfstream dengan harga sewa mencapai Rp240 juta per jam atau Rp5,5 miliar selama 24 jam. Puncak kegeraman netizen menyebut Erina dengan tone deaf karena tidak peka dengan kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya yang terhimpit kenaikan harga kebutuhan pokok. Tak jauh beda dengan sang menantu, Iriana Jokowi juga menuai sorotan netizen. Iriana terekam menikmati lagu sambil berjoget di sela-sela kunjungan kerja ke Makassar, bertepatan dengan unjuk rasa mahasiswa mengawal putusan MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah gelombang unjuk rasa di berbagai daerah, DPR batal mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada Kamis kemarin. Wakil Ketua DPR menyatakan Pilkada 2024 akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Unjuk rasa buruh dan mahasiswa menolak revisi Undang-Undang Pilkada pecah di berbagai daerah. Di Jakarta, unjuk rasa besar terkonsentrasi di DPR RI. Massa menjebol pagar belakang DPR. Menjelang sore hingga malam, unjuk rasa makin memanas. Massa membakar halte stadion di depan Kemenpora. Polisi pun memukul mundur massa dengan menembakkan gas air mata dan water cannon. Aksi represif aparat mengakibatkan banyak pengunjuk rasa terluka. Selain di Jakarta, unjuk rasa mahasiswa juga digelar di Yogyakarta dan Makassar. Unjuk rasa juga pecah di Semarang dan Bandung. Sementara itu, di tengah gelombang unjuk rasa, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyebut revisi Undang-Undang Pilkada batal karena sidang paripurna tidak mencapai quorum atau minimal kehadiran. Meski ada statement Sufmi Dasko, hingga siang ini pembatalan RUU Pilkada belum melalui mekanisme resmi di DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski sudah dibatalkan, kami tetap mengingatkan jika revisi Undang-Undang Pilkada disahkan, akan banyak daerah yang berpotensi melawan kota kosong. Salah satunya di Batam, Kepulauan Riau, karena dari 12 parpol, 11 parpolnya bergabung dalam koalisi. Pilkada Kota Batam Kepulauan Riau tahun ini berpotensi melawan kota kosong. Bakal paslon Amsakar dan Li Claudia mengantongi rekomendasi 11 partai politik yang memiliki 43 kursi dari total 50 kursi di DPRD Batam menyisakan PDIP. Jika hanya paslon ini saja yang maju, dipastikan akan melawan kota kosong. Potensi kemenangan paslon pun cukup besar. Ya, ini adalah bukti tidaklah lazim, ya, tidaklah baik untuk dicontoh kepada generasi berikutnya bahwasannya harus melawan kota kosong ataupun kolom kosong. Namun jangan lupa, kota kosong juga pernah menang di Pilkada Kota Makassar tahun 2018 melawan paslon tunggal Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi.
Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Di tengah belum adanya kepastian bisa tidaknya Kaisang Pangarep maju di Pilkada, putra bungsu Jokowi itu ternyata sudah mengurus sejumlah surat sebagai syarat pencalonan. Dari keterangan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kaisang Pangarep mengurus 3 surat sebagai syarat pencalonan di Pilkada 2024. Salah satunya mengurus surat keterangan belum pernah dipidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan surat tersebut disampaikan 20 Agustus lalu atau di hari yang sama pada keluarnya keputusan MK soal batas usia calon gubernur minimal 30 tahun saat penetapan. Kaisang juga mengajukan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya serta surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang. Hingga hari ini nasib Kaisang di Pilkada 2024 masih teka-teki jika tak terganjal putusan MK. Kaisang disebut akan maju sebagai Cawagup Jawa Tengah mendampingi mantan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Atas nama Kaisang Pangarep ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah kami cek di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang betul ada permohonan tersebut, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan atau secara badan hukum. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri angkat bicara terkait peluang PDIP mendukung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Namun Ketua Umum Partai Banteng Moncong Putih tersebut masih belum mengumumkan nama calon gubernur Jakarta. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terhormat Ibu Profesor PDI Perjuangan mengumumkan 169 bakal calon kepala daerah Rabu sore. Namun daerah strategis seperti Jawa Tengah dan Jakarta masih belum diumumkan. Terkait Pilkada Jakarta, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri angkat bicara terkait kemungkinan PDIP mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Jika nantinya Pilkada 2024 tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, maka PDIP perlu mencari parpol lain untuk berkoalisi dalam pemilihan gubernur Jakarta. Namun hingga kini masih belum ada kepastian terkait siapa sosok calon gubernur dan wakil gubernur dari Partai Banteng ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah banyaknya aksi massa tolak revisi Undang-Undang Pilkada, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka justru bungkam saat ditanya wartawan terkait putusan MK saat kunjungannya di Lembang, Bandung. Gibran hanya diam dan memilih meninggalkan awak media. Hari ini kan putusan Mas Gibran. Akhir September nanti sekitar 1.700 ASN akan dipindah bertahap ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Para ASN akan menghuni 12 tower rusun ASN yang kondisinya sudah siap dipakai saat ini. Berikut liputannya untuk Anda. Dibangun di atas lahan sekitar 322.000 hektar, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur perlahan menunjukkan wajahnya. Berpijak pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, pembangunan Ibu Kota baru ini dilakukan bertahap sejak 2022 hingga 2045 mendatang. Sampai tanggal 17 Agustus hari ini, total investasi di luar APBN di IKN mencapai 56,6 triliun dengan 55 kali groundbreaking. Terdiri dari 6 proyek pendidikan, 3 kesehatan, 10 retail dan logistik, 8 hotel, 14 kantor dan perbankan, serta 9 proyek area hijau dan hunian. Ini termasuk 12 tower hunian bagi ASN Hankam yang akan pindah ke IKN akhir September mendatang. Dalam satu tower setinggi 12 lantai ini terdapat 60 unit dengan masing-masing 3 kamar tidur. Layaknya rusun, setiap kamar dilengkapi tempat tidur, meja kerja, dan AC. Ruang keluarga juga dilengkapi dengan sofa dan televisi.
Dapur pun telah dilengkapi kitchen set. ASN yang sudah berkeluarga bisa tinggal dalam satu unit. Sementara untuk ASN lajang akan tinggal bertiga dalam satu unit. Ini salah satu kamar yang bisa kami tunjukkan pemirsa. Ini salah satunya ada satu kamar yang difasilitasi dengan kasur begitu dan juga 2 bantal. Bahkan hal menarik yang dapat kami tunjukkan pemirsa. Ini ada 1 kursi dan juga 1 meja yang dapat digunakan oleh para ASN dan beberapa aksesoris, bahkan ada juga fasilitas AC atau pendingin ruangan dan 1 lemari yang dapat digunakan oleh para ASN. Nantinya pada akhir September mendatang akan ada sekitar 1.700 ASN yang pindah ke IKN dan menempati 12 tower hunian rusun. Anda masih bersama kami di seputar iNews Siang. Warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur dihebohkan dengan beredarnya video pejabat Dinas Pendidikan yang diduga sedang bermesraan di ruang kerjanya. Terkait video viral ini, 2 pejabat Dinas Pendidikan Kebudayaan tersebut diberhentikan sementara. Video bermesraan yang diduga dilakukan 2 pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang gegerkan media sosial. Dalam rekaman CCTV, sejoli yang mengenakan seragam dinas asyik berduaan di ruang kerja. Kedua pejabat ini berdalih hanya berdiskusi dan tidak berbuat mesum. PJ Bupati Jombang Teguh Narutomo memberhentikan sementara kedua pejabat Dinas Pendidikan Kebudayaan tersebut. Senin dan Bu Sekdin sedang dilakukan pemeriksaan dan itu kita bebaskan sementara. Pemeriksaan terkait apa, Pak? Pemeriksaan terkait berita yang viral di media. Besok sudah akhir pekan, sudahkah Anda menyiapkan agenda untuk mengajak keluarga menikmati akhir pekan? Nah, di Lumajang, Jawa Timur, wisata mini tubing sepanjang 1 km bisa dinikmati segala usia. Menyusuri jernihnya air sungai, apalagi saat cuaca terik, pasti rasanya menyegarkan. Bermain air dengan wisata mini tubing di Desa Petahunan Sumber Suko Lumajang ini bisa membuat rileks. Selain jernih dan segar, arus sungai tidak deras, membuat wisata ini cocok dinikmati segala usia. Wisatawan bisa menyusuri sungai sepanjang 1 km, hanya dengan membayar sewa ban Rp10.000. Suasananya sejuk, pemandangannya juga bagus banget. Airnya seger ya? Ya, jernih juga. Kalau treknya masih aman-aman aja, mungkin ada sedikit challenge atau uji adrenalin di sana, ada gelombang-gelombang yang tidak terlalu besar. Wisata mini tubing Tumpak Selo tak jauh dari pusat kota Lumajang, hanya berjarak 15 menit perjalanan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, besok 24 Agustus RCTI genap berusia 35 tahun. Selain menghadirkan beragam program hiburan, RCTI juga menghadirkan program berita. Dan berikut transformasi program berita RCTI hingga menjadi seputar iNews. RCTI, televisi swasta pertama di Indonesia, tahun ini genap berusia 35 tahun. Selain program hiburan, RCTI juga menghadirkan program berita untuk pemirsa. Diawali program seputar Jakarta pada tahun 1989, yang setahun kemudian bertransformasi menjadi seputar Indonesia. Selain program seputar Indonesia, RCTI juga menghadirkan program buletin malam, nuansa pagi, hingga program kriminal sergap. Sejumlah nama presenter yang pernah mewarnai layar program berita RCTI diantaranya Atika Suri, Dana Iswara, Kukuh Sunyoto dengan penampilan khasnya saat melaporkan perakiraan cuaca, Putra Nababan, serta Aiman Wicaksono. Kini program seputar Indonesia telah bertransformasi menjadi seputar iNews. Dan seiring dengan kemajuan teknologi digital, redaksi RCTI juga memproduksi podcast Kantin Kayu. Selamat ulang tahun ke-35 RCTI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, musim kemarau panjang menyebabkan masyarakat Kabupaten Kuningan, Jawa Barat krisis air bersih. Terlebih sumur yang dijadikan mata air mengering sejak 2 pekan lalu. Kekeringan mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
890 jiwa di Desa Pakembangan, Garawangi, Kuningan mulai kesulitan mendapatkan air bersih sejak 2 minggu terakhir. Terlebih sumur warga dan mata air yang biasa digunakan sudah mulai mengering. Kedatangan bantuan air bersih dari BPBD sangat dinanti warga sejak pagi hari. Tak hanya ember, galon kosong mereka bawa agar kebagian stok air di rumahnya masing-masing. Sebelum air tangki datang, warga rutin antri panjang sampai larut malam menjelang pagi, khawatir tidak kebagian air. Hari. Ini sejak kapan nih Bu susah air Bu? Oh, sudah lama, udah bertahun-tahun Pak di sini mah. Kalau untuk sekarang? Ada 2 bulan lebih sih. Tidak adanya pasokan air membuat warga terpaksa mengambil air ke blok sebelah berjarak 2 km meskipun harus antri dari pagi hingga larut malam. Warga berharap bantuan air bersih terus disalurkan ke masyarakat mengingat musim kemarau masih panjang. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. PT MNC Bank atau maksud kami PT Bank MNC Internasional Tbk resmi menjalin kemitraan strategis dengan PT Vententi Fortuna Internasional Tbk. Kerjasama ini memberikan manfaat bagi para karyawan pengguna Motion Bank untuk memperoleh dana talangan sebelum menerima gaji melalui fitur Earned Wage Access. Kemitraan strategis antara PT Bank MNC Internasional Tbk dan PT Venteni Fortuna Internasional Tbk menghasilkan berbagai kemudahan layanan bagi para nasabah. Kolaborasi ini menghadirkan dana talangan melalui fitur Earned Wage Access di Motion Bank. Sehingga para pengguna Motion Bank, kalau mereka ada kebutuhan atau katakanlah sebagian besar nasabah kami juga banyak yang adalah karyawan-karyawan, membutuhkan dana-dana di saat-saat kritis, gitu bisa memanfaatkan Venteni. As they are the expertise and specialized for the financial solutions, been recognized for the sake of a very long time, and we are now actually came in to work and also to create a new solutions in a new market together with the expertise of the MNC Group together with our financial services that we offer through Venteni. Selain fitur Earned Wage Access, Motion Bank juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membuka rekening secara digital. Kami mensupport platform ini lewat perbankan kita, jadi mereka bisa buka rekening payroll banknya juga di MNC Bank, digital paymentnya juga, jadi secara lebih mudah dalam satu kesatuan integrasi aplikasi dan integrasi ekosistem. Jadi dengan satu aplikasi saja, karyawan ini bisa melakukan berbagai macam hal. Nantinya, kerjasama ini juga akan membuka peluang dan eksplorasi lebih luas. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Finance menjalin kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB. Kerjasama dijalin dalam bentuk pemberian fasilitas kredit untuk pembiayaan otomotif. Kerjasama PT MNC Finance dan Bank BJB ditandai dengan penandatanganan kerjasama oleh pemimpin divisi KPR dan KKB Bank BJB, Trias Toto Haryanto, dan Direktur Utama MNC Finance Gabriel Mahyudin. Kerjasama kedua perusahaan ini dalam bentuk pemberian fasilitas kredit yang diberikan Bank BJB kepada MNC Finance sebesar 100 miliar rupiah untuk pembiayaan di sektor otomotif. Ini penandatanganan untuk kesekian kali ya. Sebenarnya kami sudah mulai bekerja sama dengan Bank BJB itu sejak tahun 2017. Mungkin kami sudah menyalurkan itu sekitar 420 M. Sekarang tambah lagi ada 100 M ya untuk signing hari ini. Kerjasama ini diyakini akan memperkuat posisi kedua perusahaan dalam industri keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tim Liputan iNews melaporkan.